sistem pajak atau Saya Lurus Pajak. Hari ini secara resmi saya launching dan dinyatakan dimulai penerapannya. Mari kita wujudkan budaya jalan lurus dengan selalu taat bayar pajak tepat waktu. Pajak yang kita bayarkan akan kembali untuk membangun infrastruktur, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Ingatlah, membayar pajak bukan sekedar kewajiban, tapi terbentuk nyata kita untuk membangun Tenggamus. Dengan pajak kita kuat, dengan pajak membangun lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Jalan Lurus Pajak Kabupaten Tenggamus. Kita mulai penerapannya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah atas diresmikannya Saya Lurus Pajak sebagai digital pelayanan pajak daerah Kabupaten Tenggamus. Bapak Ibu hadirin kami silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tenggamus dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang pemanfaatan alat perekam transaksi dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah Kabupaten Tenggamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam masyarakat, nama budaya, salam kebajikan, tabiku. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tenggamus, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Tenggamus yang dalam ini diwakili oleh Kasih Batu, yang saya hormati Asisten Staf Ahli Bupati dan para kepala organisasi perangkat daerah beserta camat se-Kabupaten Tenggamus yang hadir, pimpinan Bank Lampung, jabatan cabang kota, yang saya hormati pimpinan perusahaan FTP Global Indo, saya hormati para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka acara launching sistem administrasi integrasi layanan unggul responsif untuk sistem pajak Saya Lurus Pajak. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran kita memang semata-mata rendah dan izin Allah SWT, sehingga apa yang jadi bahan pertimbangan kita, bahan pembicaraan kita, bahwa rencana ke depan akan terkabulkan hendaknya sesuai dengan harapan kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini bersepatnya di hari ini. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta nanti daerah. Di era saat ini terdapat tren masyarakat terkait penerapan teknologi, informasi dan ekonomi digital, termasuk dalam sistem jual beli atau pembayaran sehari-hari. Masyarakat saat ini lebih menyukai pelayanan yang praktis, cepat dan mudah untuk dilakukan. Ini teori bahwa betapa pajak itu memang penting untuk pembangunan. Basic pembangunan ada di kabupaten kota atau satu daerah itu bukan hanya tergantung dari skala sebaran pusat sebagai pusat dari pendapatan daerah itu sendiri. Itu yang jadi modal dasar. Kita percuma kita bicara masalah digitalisasi bahwa ini lebih efisien, lebih ini, lebih baik, lebih apa, cuma kita tidak menggali potensi yang ada itu. Percuma. Jadi secara paralel saya minta kepada kita harus sadari betul bahwa di sini sudah dijelaskan bahwa pajak itu penting sekali. Pendapatan daerah itu, kekayaan kita itu harus kita gali untuk memfasilitasi kehidupan kita ke depan supaya anak cucu kita dapat. Kalau kita berubah digitalisasi atau berubah seperti apapun,
pajak itu kalau seperti ini tidak kita usahakan untuk menggali potensi yang ada, mau ser, dari gunanya. Makanya saya minta supaya kita menghindari OPD menghadapi semua, kita gali potensi yang ada sesuai dengan program Bapak Presiden kita. Kekayaan Indonesia itu harus digali. Itu program kita. Kita tidak tergantung dari pusat, dari luar negeri atau dari kalau kita ini dari pusat. Kalau dari pusat itu memang pembagian hasil atau dari sebagainya itu memang hak kita, memang itu. Tapi itu juga berangkat dari ini. Tapi yang akan menentukan itu kita ini dulu suasana waktu zaman Orde Baru inilah kita yang sekarang ini yang ada. Itu ini side effect dampak dari kebijakan Orde lama dulu untuk suasana pangan. Ya kita ini kita bisa walaupun kita anak petani, saya anak petani bisa kuliah di mana-mana. Saya bisa merantau kemana-mana dan saya bisa keliling luar negeri. Padahal anak petani. Nah itulah, karena memang itu. Nah itu semua tidak akan terjadi seperti ini. Bapak kita sebagai orang petani tidak punya manajemen, tidak punya ilmu, tidak punya apa. Cuma memang pimpinannya yang bijak memberikan secara kehidupan. Nah inilah yang saya harapkan kita ini. Ini boleh secara paralel, ini yakin harus kita sekiranya. Tapi percuma juga kalau kita tangkap ini rencana ini segala macam, tapi yang lebih pajaknya nggak ada. Apa yang boleh pajakin? Nah makanya maksud saya petani ini, mari saya itu kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh OPD yang ada sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan masing-masing. Mari kita gali, kita sama-sama kerjasama menggali potensi yang ada. Ketika kita menggali potensi yang ada, kopi segala macam, kita hilirisasi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo atau Menteri Pertanian. Hilirisasi supaya ada nilai tambah. Saya terus terang, saya yakin betul dalam 3 tahun, 4 tahun kita ini bisa eksis apabila kita sama persepsinya dalam rangka untuk menggali potensi yang ada itu. Tapi kita harus samakan persepsi. Kita gali sama-sama. Kita harus betul-betul bertekad terjadi. Nah ini, nah petani juga harus diberikan penjelasan kepada mereka. Betapa pentingnya itu. Nanti kalau mereka sudah paham tentang apa yang kita arahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih dari seperti yang kemarin, itu mereka kita bisa berarti itu bayar pajak. Insya Allah kita bisa jalan semua. Karena kalau sekarang digitalisasi apapun istilahnya kita terapin sekarang, kalau saya lihat bisa kita pajakin. Apa yang mau dipajakin, apa yang mau dilaporin sama mereka. Tidak ada hasil mereka. Tapi ya minimal inilah. Tapi yang penting kita harus bisa mensosialisasikan dengan petani bahwa karena kita ini, saya bicara petani karena memang kita ini mayoritas petani 80%. Tanpa mereka produktif tidak pernah akan ada peredaran uang atau perputaran ekonomi di Kabupaten Tenggamus kecuali memang ada transaksi hasil komoditi daripada petani itu. Tapi kalau petani tidak produktif, nggak ada. Nggak mungkin ada peredaran ekonomi di sini. Jadi kita perlu sulitan semua nanti. Ya anak-anak kita, karena kita ini kan masih kita pikirkan ke depan. Saya bersyukur dulu orang tua saya ternyata mampu untuk menyekolahkan saya, mampu untuk mendidikan saya. Karena memang dia utama dia nggak tahu apa-apa. Cuma memang pemerintahnya yang proaktif menghidupkan mereka, memberikan arahan, ternyata kita bisa eksis. Kan gitu. Nah inilah kewajiban kita sekarang. Kita harus sebagai pemerintah, kita harus memberikan kekuatan itu, memberi arahan kepada petani. Pada ini supaya mereka produktif, supaya masa depan anak-anaknya tidak disasarkan. Iya. Jadi ini sengaja saya sampaikan dulu sebelum saya bahas tentang masalah digitalisasi tentang pembayaran ini, karena saya pikir ini teori bisa gampang itu diinginkan. Jual duitnya, gimana ada duitnya bisa. Kalau nggak ada uangnya gimana? Apa yang mau di mereka? Bapak Ibu sekalian, di era saat ini terdapat tren di masyarakat terkait penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital atau virtual cloud. Terkait ini dapat wujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien yang dapat meminimalisir kehilangan potensi
pajak daerah, sehingga penerimaan dari stok pajak daerah dapat ditingkatkan sebagai penopang pendapatan asli daerah. Nah ini, jadi memang nanti perlu kedisiplinan kita dari terutama yang terkait. Harus betul-betul disiplin, betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya pajak yang mereka bayarkan. Itu untuk kepentingan masa depan anak-anaknya juga, bukan untuk kepentingan orang lain. Ya, harus disadarkan masyarakat itu. Kalau mereka menjual kopi, menjual ini, makanya sekarang saya itu akan terapkan kita ini Tenggamus ini. Selama ini kita ini penghasilan kita sebetulnya pajak kita bisa untuk menghidupkan itu. Tapi selama ini nonsen, nggak ada sama sekali, zero. Kenapa? Karena kopi ribuan ton, kopi apa segala macam hasil pertanian itu dijual bulat-bulat, kopinya itu dibawa orang kemana, produksi kemana, siapa yang mau kita pajaki? Apa ada yang bisa dipajaki? Apa mereka ada izinnya untuk nampung kopi itu langsung dibawa kemana? Mereka beli dari petani. Semua kelapa juga begitu, bulat-bulat itu bawa kemana-mana. Pisang juga begitu, nggak ada ini. Nggak ada, karena nggak ada. Makanya sekarang saya akan terapkan di sini. Kita terapkan mulai tahun ini. Kita hilirisasi. Kopi nggak boleh dijual bulat-bulat begitu. Kalau kita larang juga nggak boleh, nggak etis juga kalau kita larang petani mau jual itu. Tapi kita siapkan sarana-sarananya di sini. Infranya di sini harus kita siapkan. Ada pabrik kopi. Kenapa kamu harus jual di situ? Di sini lebih mahal kopi ini. Tapi kalau kita larang, tapi kita nggak punya infra di sini untuk nggak punya menampung di sini. Apa urusan kamu dari laporan saya mau jual ke sini aja nggak ada. Bisa harga kita lebih bersaing. Kalau pabrik kita ada di sini nanti, dari pabrik itu ada pajak untuk menambah PAD kita untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Lalu ada corporate social responsibility, CSR-nya itu untuk lingkungan sana, untuk masyarakat sana. Dari pabrik itu bisa kita ambil sekian persen, 20% kalau nggak salah dari itu. Dan ini undang-undang. Sudah itu yang ketiga, yang itu yang bekerja di sana wajib orang-orang kita di sana daerah dan yang keempat, harga tidak dimain-mainkan oleh tengkulak. Karena kalau selama ini, karena pabriknya tahu, maaf ubi ODP lama buku tidak ubi, jadi ganti diturun. Itu kan ambil itu dari kopi dari mana-mana datang dari itu. Harga kita sini turun sekian harga, ya kan? Kalau kita itunya pabriknya di sini mana bisa? Itu, jadi itu yang kepentingan kita untuk hilirisasi. Nanti kita juga sama-sama kita pikirkan OPD terkait khususnya tolong bantu bagaimana memikirkan bagaimana metode apa yang kita terapkan. Misalnya kelapa, semua kita hilirisasi sehingga ada nilai tambah. Saya sudah beberapa ada komunikasi dengan pihak-pihak di Kaum Investor. Di kementerian juga saya ada bahwa saya sendiri Jakarta, saya sendiri hubungan mereka. Nah selama ini kita hidup jalan-jalan itu jalan apa ada bantuan dari tanah apa itu nelayan segala macam itu kemarin seperti itu nggak mungkin akan datang kalau nggak kita jemput. Jadi makanya sekitar OPD ini harus aktif kesehatan. Ini kita jemput semua itu jalan yang saya naik traktor itu provinsi itu kan kita jemput. Nah kalau kita nggak jemput, makanya saya minta OPD itu memang harus inovatif, harus bagaimana caranya. Kita memang nggak ada duit, kita jemput lah, minta bantuan di pusat. Nah, nanti kita akan buat lagi apa sekarang itu kan kemarin kita ada ini komunikasi masalah garam. Nah kalau garam dengan PT Garam nanti efektif, PT Garam udah pasti sudah mau turun mereka nanti di perkampungan nelayan itu dibuat garam. Dari itu PT Garam, PT Perusahaan Negara akan bantu kita buat itu. Nah itu untuk kepentingan itu. Lalu nanti dari Turki ada juga, insya Allah nanti lagi sedang kita lakukan perjalanan, ada calon investasi di Tenggamus ini untuk membuat garam, tapi secara modern besar-besaran, dan sekaligus dari situ membuat air mineral. Jadi ternyata dari air laut itu bisa dijadikan air mineral dari hasil garam itu. Jadi semua itu akan kita, saya minta dukungan semua OPD, kita harus berpikir secara itu harus inovatif bagaimana caranya. Dan yang pasti catatannya kita harus aktif. Ini kita membangun rumah sakit di Tampana, rumah sakit golongan apa? D ya, Delta ya, golongan Delta.
Mana mungkin mau datang duit tidur di pusat itu kalau kaki dijemput? Iya kan? Tapi selama ini ada. Kita kan dijemput nggak mungkin. Kita yang harus usaha. Nah nanti bukan hanya itu, nanti tahun depan kita minta juga isinya itu. Isinya itu tahun depan saya udah ngomong kemarin di Kementerian peralatannya. Itu. Artinya apapun yang kita ini kan, ini kita harus jemput. Dan tolong sampaikan kepada masyarakat itu, karena saya lihat itu kadang-kadang itu di Pawi janji mau 2 tahun gitu. Memang 2 tahun itu ya 2006 2007. Kalau 2005 udah itu nggak bisa, karena saya nggak menentukan decision untuk itu kan. Nah, tapi sekarang pun sudah jalan. Ya jangan tanya duitnya dari mana, itu duitnya dari pusat, dari provinsi. Masa bodoh saya? Nggak mungkin kan. Nah itu, tapi kita udah ada progres. Nah itu kalau sampaikan itu kepada itu kita bersyukur ada progres. Nah seperti ini tahun ini banyak sekali yang akan kita bangun. Jalan-jalan di provinsi dari provinsi dari pusat kita udah ada beberapa itu. Nah itu. Nggak bermusuhan dengan mereka. Tapi mereka ketika datang ke depan kita mereka tentang petrosinya sudah filosofi, tujuan, misi mereka itu apa, tentang itu mereka itu filosofinya ada apa tujuannya, sama dengan kita juga. Jadi kalau memang saya enaknya cari-cari masalah ya lawan aja, nggak usah pusingan amat. Kalau saya kata nggak ada, saya takut itu. Dan bukan ngomongannya boleh dicoba. Saya 36 tahun di daerah Banten sini. Iya. Itu. Jadi gak ada ini. Jadi saya yang penting kalau memang orang kita dari Tangerang ini bersama-sama sama persepsinya bagaimana kita membangun. Karena kalau kita ini umur kita ini nggak tahu lah, tahun besok tahun lusa dipanggil. Tapi kalau kita nggak ada sama sekali peninggalan untuk masa depan anak-anak kita, ya kalau bagaimana kecewanya orang anak-anak kita nanti. Karena orang tua saya nggak mensekolahkan saya, karena orang tua saya nggak pernah mendidik saya. Padahal orang tua saya camat di kepala ini, cuma mana mikir ini misalnya kan gitu. Jadi para hadirin yang bahagia, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dengan Bapenda Tanggamus untuk menyelesaikan layanan aplikasi Saya Lulus. Saya lulus ini yang lulus ya. Saya lulus, yang lulus. Lulus pajak ini termasuk pada vendor yaitu PTF Global Indo serta PT Bank Lampung. Ya. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan himbauan dalam rangka optimalisasi capaian penerimaan bayar pembayar pajak daerah, yaitu kepada camat dan kepala pekon agar melibatkan Puspika, Babinmas, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan program penerimaan pembayaran pajak daerah secara online dan offline kepada seluruh lapisan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mau dan patuh membayar pajak. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya agar membayar pajak demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanggamus yang kita cita ini. Para hadirin yang saya hormati, demikian dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sistem administrasi integrasi layanan unggul responsif untuk sistem pajak atau Saya Lulus Pajak hari ini secara resmi saya launching dan dinyatakan dimulai perawatan. Mari kita wujudkan budaya jalan lurus dengan selalu taat bayar pajak tepat waktu. Pajak yang kita bayarkan akan kembali untuk membangun infrastruktur, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Ingatlah, membayar pajak bukan sekedar kewajiban, tapi terbentuk nyata kita ikut membangun Tanggamus. Dengan pajak kita kuat, dengan pajak membangun lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan